Berlatar di negara Australia, cerita dimulai dengan menampilkan dua orang mahasiswa bernama Greg dan Heather mendatangi dermaga untuk menyewa kapal. Mereka berencana melihat hiu setelah ditinggal rombongan kampus yang pergi studi tur ke SeaWorld. Seorang kakek-kakek yang ada di sana menasihati mereka berdua agar tidak menyewa kapal ini. Entah serius atau hanya sekedar bercanda, kakek mengatakan kemarin ada juga mahasiswa seperti mereka yang menyewa kapal ini, tapi dia pulang dalam keadaan terluka. Pria ini adalah pemilik kapal yang akan disewa oleh mereka bernama Bruce Tucker. Melihat gaya Bruce yang agak sedikit seram sempat membuat Heather merasa takut, tapi mereka tetap nekat naik ke kapalnya. Dalam perjalanan, Bruce menceritakan dia sudah lama mencari nafkah di tengah laut. Bahkan dia pernah terluka akibat digigit hiu. Mendengar itu sedikit membuat Heather merasa simpati, karena Bruce harus bertaruh nyawa demi mengais rezeki. Tibalah mereka di tempat yang dituju untuk melihat hiu yang berkeliaran di sana. Bruce mulai melepaskan umpan untuk memancing hiu-hiu tersebut mendekat ke kapalnya. Saat itu Heather merasa sedikit takut yang khawatir jika nanti dimakan oleh hiu-hiu ini. Beruntung Greg berhasil menenangkannya hingga Heather memiliki keberanian masuk ke dalam kerangkeng. Setelah kembali ke permukaan, Heather dan Greg sangat takjub dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Namun ternyata ini adalah awal mula dari petaka bagi mereka berdua, karena Bruce melakukan ini kepada Greg. Cerita kemudian akan berfokus kepada seorang gadis asal Amerika yang memiliki hobi berselancar bernama Zephyr. Setelah merasa puas menaklukkan ombak di sini, dia pergi ke minimarket Tek Nur untuk membeli 2 bungkus roti. Saat itu ada seorang pemuda bernama Moses yang meminjam kabel jumper kepada kasir. Karena si kasir tidak memilikinya, Moses meminjam kepada Zephyr. Sayangnya, Zephyr juga tidak memiliki kabel jumper yang dibutuhkan Moses. Zephyr ternyata mencuri sekotak es krim yang disembunyikan di dalam botol minumannya. Moses yang melihat itu mengancam akan melaporkan Zephyr kepada kasir jika dia tidak mau meminjamkannya kabel jumper. Tidak ingin berurusan dengan polisi, Zephyr terpaksa menuruti keinginan Moses. Tanpa disangka, inilah awal mula munculnya ketertarikan di antara mereka. Alhasil, mereka langsung mempererat silaturahmi dengan icik-kiwir di dalam mobil Zephyr. Merasa cocok satu sama lain, Moses berharap memiliki hubungan yang serius dengan gadis yang baru dikenalnya ini. Sayangnya Zephyr pergi begitu saja saat Moses sedang membuatkan sarapan untuk mereka berdua. Zephyr kemudian mendatangi sebuah pantai untuk berselancar. Sayangnya kunci siripnya hilang yang hampir membuat Zephyr gagal berselancar. Dia kemudian mencoba memanggil pemilik mobil yang ada di parkiran tersebut, yang tanpa diduga itu adalah mobil Bruce. Bruce pun bersedia meminjamkan kuncinya kepada Zephyr seolah dia ini adalah orang baik. Zephyr tak curiga sedikit pun karena Bruce memang tak menunjukkan tanda-tanda sebagai penjahat. Tak lama, Zephyr mendapatkan pesan dari Moses yang mengatakan dia sudah membuatkan sarapan untuk mereka berdua. Saat sibuk berbalas pesan itu, tiba-tiba entah apa sebenarnya tujuan Bruce menculik Zephyr dan Heather tadi, namun yang jelas dia juga membawa Zephyr ke kapalnya. Esok paginya, Moses sampai di parkiran dengan maksud menyusul Zephyr, namun Moses tidak menemukannya di sana. Saat mencoba menelponnya, ponsel Zephyr ada di dalam mobil. Disinilah Zephyr sekarang terikat di sebuah ranjang bersama Heather di dalam kapal Bruce. Sempat berteriak meminta tolong, Heather mengatakan itu percuma saja karena tak ada seorang pun yang mendengarnya.
Beberapa waktu berlalu, Heather dan Zephyr mulai berbagi kisah kehidupan, yang dari sini diketahui mereka sama-sama tidak memiliki orang terdekat. Zephyr biasa hidup nomaden di dalam van-nya sementara Heather sibuk berpeloncong selama beberapa bulan terakhir. Dia menantang ibunya yang melarang Heather cuti kuliah pada semester ini. Alasan ibu melarang Heather berkelana bukan karena harus cuti kuliah, melainkan karena ada banyak berita mengenai peloncong yang hilang secara misterius. Sekarang, Heather hanya bisa menyesali keputusannya tidak mendengarkan nasihat sang ibu. Di lain sisi, Moses yang masih berusaha mencari Zephyr cukup kaget setelah melihat mobilnya diderek. Dia langsung melapor kepada polisi mengenai kemungkinan Zephyr hilang karena diculik. Tapi polisi menolak laporannya karena Moses belum terlalu mengenal gadis tersebut yang mungkin saja pergi bersama orang lain. Moses bahkan tidak tahu nama belakang Zephyr. Sementara Zephyr dan Heather yang tidak ingin terus meratapi nasib masih sempat tertawa bersama dengan lelucon yang dibuat Zephyr. Saat itulah Zephyr menyadari Heather memakai bra yang ada pengaitnya. Dia langsung meminta pengait itu untuk membuka borgolnya. Sayangnya belum selesai melakukannya, Bruce tiba-tiba masuk mengantar makan dan minum. Maksud hati ingin membuat Bruce segera keluar dari ruangan ini dengan meminum air yang dia berikan. Mereka justru masuk ke dalam jebakan Bruce yang sudah mencampur minuman ini dengan obat bius. Sadar-sadar mereka sudah terikat di anjungan kapal, yang posisi Heather terikat pada seling derek sementara Zephyr diikat pada kursi. Bruce kemudian memanggil para hiu menggunakan umpan, lalu dia memasukkan Heather ke dalam air sebagai santapannya. Parahnya, Bruce merekam semua kejadian itu menggunakan kameranya, yang menandakan dia adalah seorang psikopat. Teriakan Zephyr yang memohon agar Bruce berhenti melakukannya seolah tidak berarti apapun. Bruce hanya ingin memuaskan hasratnya dengan melihat Heather mati dimakan hiu dan memaksa Zephyr untuk menontonnya. Bruce kemudian menyimpan rekaman tadi di dalam sebuah kaset dan memasukkan rambut Heather yang sudah dipotong tadi. Dari sini terungkaplah fakta bahwa selama ini sudah banyak yang menjadi korban dari kebiadaban psikopat Bruce yang dilihat dari banyaknya kaset di lemari penyimpanan. Zephyr juga mengetahui hal ini setelah menemukan ada banyak tulisan nama yang ditulis para korban pada dinding kapal, yang salah satunya adalah Heather tadi, yang kemudian diikuti Zephyr dengan menulis namanya. Di lain sisi, Moses masih berusaha mencari keberadaan Zephyr tapi tak kunjung menemukannya. Kembali ke Bruce yang saat itu mendatangi Zephyr. Dia menyamakan dirinya dengan ikan hiu yang memilih targetnya untuk dimakan. Namun menurut Zephyr, dia bukanlah hiu, melainkan hanya orang kesepian yang mungkin kurang kasih sayang dari ibunya. Bruce kemudian menyantap makanan sambil menonton rekaman Heather tadi. Dia kemudian meracik obat bius yang akan disuntikkan kepada Zephyr. Setelah selesai, dia langsung mendatangi Zephyr yang saat itu sedang tidur. Meski sempat berhasil melarikan diri, sayangnya kaki Zephyr terkena suntikan saat menaiki tangga. Sampainya di atas, dia mulai linglung akibat pengaruh obat bius tadi. Zephyr kemudian membuang kamera Bruce agar dia tidak bisa mendapatkan kepuasan sebelum akhirnya Zephyr pingsan dan jatuh ke laut. Sementara itu, Moses berhasil meyakinkan polisi kalau Zephyr mungkin hilang di pantai, sehingga mereka mulai melakukan pencarian bersama tim rescue. Zephyr sendiri kembali tertangkap oleh Bruce yang saat itu diborgol di dalam kapalnya dengan mulut dilakban. Sementara Bruce pergi ke toko elektronik untuk membeli kamera second tapi kualitas seperti baru.
Kembali ke Moses yang berhasil mengetahui mobil Bruce ada di parkiran yang sama dengan mobil Zephyr melalui sebuah aplikasi WaveWatch yang menyediakan akses ke kamera CCTV di pantai. Moses kemudian mencoba mencari Tucker Experience setelah melihat stikernya ditempel pada truk dalam rekaman CCTV. Berhasil mendapatkan alamatnya, Moses langsung menuju ke kantor milik Tucker. Dari sini, dia berhasil mendapatkan informasi lokasi kapal milik Bruce Tucker, sehingga Moses langsung bergegas ke sana. Sampainya di kapal, Moses mendengar teriakan yang berasal dari dalam, sehingga dia langsung memecahkan kaca untuk memeriksanya. Zephyr langsung menyuruh Moses segera menghubungi polisi sebelum Bruce kembali ke sana. Sayangnya Moses terlambat karena dia langsung dihajar oleh Bruce. Sempat berhasil membuat Bruce tercekik, malah datang si kakek yang mengira Bruce adalah korban sehingga langsung membantunya. Namun akhirnya si kakek yang mati konyol oleh Bruce yang baru saja dia tolong. Ketika sadar, Moses sudah terikat di ranjang dalam ruangan yang sama dengan Zephyr. Moses meminta maaf karena tidak sempat memberitahu polisi di mana lokasi mereka sekarang. Zephyr tetap menghargai usaha dan perjuangan Moses dan menganggap dia sebagai pahlawan. Tak lama datang Bruce yang membawa mereka ke atas. Kali ini dia akan menjadikan Moses sebagai santapan hiu di siang bolong. Zephyr sempat memperingatkan Bruce kalau Moses adalah anak orang kaya. Orang tuanya pasti akan melakukan berbagai cara untuk menemukannya. Tapi Bruce tidak peduli dan tetap memasukkan Moses ke dalam air. Sadar Bruce sudah tidak bisa dibujuk, Zephyr meminta Moses untuk tidak bergerak dengan tujuan agar hiu tidak memakannya. Bruce kemudian menusuk Moses dengan tujuan agar hiu tadi mencium darahnya sehingga memakan Moses. Beruntung saat itu ada helikopter rescue sedang menyisir wilayah tersebut sehingga Bruce menghentikan aksi biadabnya ini. Melihat kondisi Moses yang makin sekarat jelas membuat Zephyr merasa sangat bersalah. Moses jadi seperti ini karena berusaha menolongnya. Sekarang Zephyr bertekad melakukan segala cara agar bisa menyelamatkannya dari kapal terkutuk ini. Dia rela mematahkan tulang ibu jarinya agar bisa melepaskan borgol dari tangannya. Sayangnya setelah mengorbankan jarinya, borgol tersebut tetap tak bisa dilepas. Zephyr akhirnya nekat melewati batas rasional sisi kemanusiaannya yang saat itu rela memutus ibu jarinya dengan cara menggigitnya sendiri. Sementara Bruce sedang meracik bius yang akan disuntikkan kepada Zephyr. Namun saat mendatanginya, Bruce hanya menemukan jarinya tadi. Zephyr berhasil mencapai ruang kemudi lalu berusaha menjalankan kapalnya. Sayangnya Bruce langsung mematikan kapal ini dari ruang mesin yang membuat rencana Zephyr berantakan. Zephyr kemudian berusaha meminta bantuan menggunakan flare kepada kapal wisata yang ada di depan sana. Sayangnya Bruce berhasil menemukannya sehingga Zephyr terpaksa berenang untuk meminta bantuan. Baru saja sampai di daratan, Zephyr sudah tertangkap oleh Bruce yang langsung membawanya kembali ke kapal. Sampainya di sana, Zephyr langsung diikat pada kabel seling. Kali ini dia yang akan menjadi makanan hiu sementara Moses yang dipaksa menontonnya. Karena Zephyr adalah pemeran utama, dia tentu tidak bisa mati. Bruce yang kesal langsung mengait mulut hiu tersebut, tapi pengait ini lepas dan berhasil diraih oleh Zephyr. Dia kemudian menggunakan pengait itu untuk mengangkat tubuhnya dari dalam air sebelum akhirnya jatuh karena dikagetkan oleh Bruce. Hiu tersebut tidak memangsa Zephyr karena dia juga terluka sepertinya. Karena sudah mengalami nasib yang sama, hiu itu membiarkan Zephyr hidup atas instruksi Pak Sutradara.
Zephyr kemudian naik ke kapal dan berhasil mengambil panah milik Bruce, lalu menembaknya hingga jatuh ke laut. Zephyr akhirnya meminta bantuan ke kapal yang ada di sekitar mereka menggunakan flare, sehingga dia dan Moses berhasil selamat. Taman ending yang menghiukan. Tidak dijelaskan apa alasan Moses menculik gadis-gadis ini. Namun sepertinya bukan untuk kejahatan seksual. Setidaknya itu yang bisa kita lihat dari Heather dan Zipper. Sehingga bisa kita simpulkan, Bruce melakukan semua ini hanya untuk memuaskan jiwa kopetnya saja, dengan cara melihat para korban menderita. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini, bahwa rasa penyesalan selalu datangnya belakangan, setelah hasilnya tak sesuai yang kita harapkan. Dalam keadaan terdesak demi bertahan hidup, manusia terkadang mampu melakukan sesuatu yang melewati batas keberanian dan akal sehatnya sendiri. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.